Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, dalam video saya sebelumnya, saya telah menyampaikan pemaparan bahwa dosa mula-mula Adam dan Hawa adalah bagian dari rancangan yang Maha Kuasa. Hari ini dari suatu kesimpulan bahwa Adam diciptakan sebagai simbol lahirnya atau datangnya Mesias untuk menebus dosa manusia. Oleh karena dosa manusia sudah dinubuatkan akan terjadi, sehingga membutuhkan seorang penebus yang harus mati dan bangkit pada hari yang ketiga, maka terjadinya dosa tersebut adalah bagian dari rancangan yang Maha Kuasa. Saudara sekalian, pada video kali ini saya akan menyampaikan dari kitab Kejadian pasal 3. Kita akan mulai masuk dari ayat 1a. Di sana juga akan membuktikan bahwa dosa mula-mula adalah bagian dari rancangan yang Maha Kuasa. Kita akan baca, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Saudara, di sini kita melihat bahwa ular, binatang ular yang di dalamnya terdapat roh dari iblis, sengaja diciptakan Tuhan Allah menjadi salah satu penduduk atau penghuni dari Taman Eden. Saudara, jikalau Tuhan Allah tidak pernah merancangkan kalau Adam dan Hawa harus jatuh dalam dosa, tentunya Tuhan tidak mungkin menciptakan ular yang di dalamnya ada roh iblis ditempatkan bersama-sama Adam dan Hawa di Taman Eden. Saudara, tentunya Tuhan sangat mengenali pribadi ular ini, karena di dalamnya Tuhan menempatkan roh dari iblis yang jahat, yang penuh dengan nafsu bunuhan. Saudara, jikalau Tuhan Allah tidak menghendakinya, maka Tuhan Allah tidak akan menempatkannya di Taman Eden. Saudara, kemudian jikalau Tuhan Allah tidak menginginkan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka Tuhan akan memberitahukan Adam dan Hawa supaya jangan dekat-dekat pada ular iblis ini, dan supaya jangan mendengarkan semua perkataannya. Tetapi Tuhan tidak melakukannya. Kemudian, jikalau Tuhan tidak menginginkan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa mula-mula, tentunya Tuhan juga tidak menciptakan pohon dan buah pengetahuan baik dan jahat. Dan kemudian Tuhan melarang Adam dan Hawa untuk memakannya. Saudara, bahkan dalam peristiwa ketika Hawa dicobai oleh iblis yang dalam wujud ular ini, Tuhan menyaksikan, Tuhan melihatnya ketika Hawa dibujuknya. Tentunya jikalau Allah tidak menginginkannya, tentunya Hawa akan dicegah untuk menuruti perkataan iblis itu. Selain itu, Tuhan Allah juga memang sengaja menciptakan manusia dengan naluri keingintahuannya. Sifat ingin tahu ini masih kita miliki sampai sekarang ini. Dibuktikan bahwa manusia selalu ingin belajar, menambah keingintahuannya. Demikian juga kalau kita melihat seringkali ibu-ibu atau bapak-bapak kadang-kadang ingin tahu urusan tetangganya, ingin tahu masalah tetangganya, ngerumpi ke sana ke sini. Nah, itu salah satu bukti bahwa manusia itu diciptakan dengan naluri untuk ingin tahu. Bahkan keingintahuan manusia ini dilembagakan dalam namanya lembaga pendidikan, supaya pengetahuannya bertambah. Kemudian ada riset-riset
untuk menambah wawasan manusia mengenai alam semesta, mengenai banyak hal. Saudara, jikalau Anda adalah orang tua yang baik, tentunya tidak mungkin bagi Anda untuk menempatkan atau meletakkan seekor ular berbisa di dalam kamar tidur anak Anda, atau menempatkan binatang berbahaya di tempat bermain anak Anda. Demikian juga Tuhan Allah. Jikalau tidak menghendaki Adam dan Hawa jatuh dalam dosa mula-mula, maka Dia juga tidak akan menempatkan ular iblis itu di Taman Eden. Saudara sekalian, dari hal-hal ini, dari peristiwa ini, kita semakin diteguhkan bahwa kejatuhan Adam dan Hawa itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Dan nanti kita akan ungkap mengapa Tuhan Allah merancangkan manusia, Adam dan Hawa, jatuh dalam dosa mula-mula. Nanti kita akan pelajari lebih dalam sehingga akan terjawab mengapa Tuhan Allah merencanakan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Seiring dengan pengungkapan ini, saudara, nanti kita juga akan ketahui mengapa Tuhan Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Haleluya.